Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita membahas biografi seorang tabi'in bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, perlu diketahui Al-Imam Hasan Al-Basri ini lahir pada tahun 21 Hijriah di kota Madinatul Munawwarah, dan beliau wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah. Al-Imam Hasan Al-Basri ini, beliau punya ibu, itu budaknya istri Nabi, Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya budak perempuan, tapi nanti dimerdekakan, dibebaskan, namanya Khayyirah. Khayyirah namanya. Kemudian suaminya namanya Abul Hasan Yasar. Abul Hasan Yasar itu adalah ayahnya Imam Hasan Al-Basri, budak dari Zaid bin Thabit. Jadi sahabat yang bernama Sayyiduna Zaid bin Thabit punya budak, salah satunya adalah bernama Abul Hasan Yasar. Itu adalah ayah daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dijodohkan Ummu Salamah dengan Zaid bin Thabit, menjodohkan antara Abul Hasan dengan Khayyirah, dinikahkan. Luar biasa pernikahan yang berkah, dihadiri oleh kibar min sahabah, para sahabat-sahabat besar hadir. Ada Sayyidina Utsman bin Affan hadir, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat hadir di pernikahan yang sederhana tersebut. Di saat mereka menikah dimerdekakan, sudah tidak jadi budak lagi. Dan seluruh sahabat yang hadir mendoakan kepada pernikahan daripada ayah dan ibunya Imam Hasan Al-Basri. Di antaranya yang mendoakan Ummu Salamah. Ummu Salamah dalam kitab Tazkiratul Auliya mendoakan, Allahumma ja'alhu muqtadal khalaik. Allahumma ja'alhu muqtadal khalaik. Ya Allah, jadikanlah anak turunan mereka adalah orang yang bisa diikuti oleh seluruh makhluk, bisa diteladani oleh seluruh makhluk. Maka tinggal di rumahnya Ummu Salamah. Al-Imam Hasan Al-Basri dengan ibunya mukim di rumahnya istri Nabi bernama Ummu Salamah. Bahkan Ummu Salamah sering memberikan ASI kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini tinggal di rumahnya Nabi Muhammad SAW dari kecil. Bahkan beliau riwayatkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, itu meriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kuntu adkhulu buyuta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan, atanawalu saqfaha biyadi wa ana gulamun muhtalam yauma idzin. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dulu saya sering masuk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan saya ketika itu masih usia anak-anak, gulam, muhtalam, yang baru balik. Karena usia Hasan Basri ketika hijrah ke Basrah 14 tahun, baru pindah ke Basrah. Jadi selama 14 tahun beliau tinggal di kota Madinatul Munawwarah, di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, beliau riwayatkan, saya kalau masuk ke rumah Nabi
di saat usia saya masih baru balik 14 tahun ke bawah usianya, saya angkat tangan saya, itu tangan saya menyentuh atap rumahnya Nabi Muhammad. Artinya rumah Rasulullah SAW itu tidak tinggi atapnya, sederhana, basit. Sehingga beliau katakan, saya kalau angkat tangan, itu tangan saya bisa menyentuh atap rumahnya Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan ketika Imam Hasan Al-Basri lahir, itu 2 tahun setelahnya meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya di sini ada riwayat kontradiktif. Tadi mengatakan di masa khilafah Sayyidina Utsman beliau sudah menyentuh, berarti sudah lahir di masa Sayyidina Utsman. Tapi kalau kita gali sebenarnya tidak kontradiktif. Ada beberapa kitab itu, ini apa mungkin kitabnya yang salah atau percetakan, itu biasa. Tapi kalau prasangka baik saya, itu ulama yang menulis itu tidak salah, tapi percetakan yang salah. Di beberapa nasakh itu disebutkan bahwa kontradiksi kalau beliau menyentuh atap di masa Sayyidina Utsman. Padahal tidak kontradiktif, karena yang menjadi khalifah pertama kali setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman. Nah, itu beberapa kitab kita koreksi itu, karena dia menolak riwayat itu. Padahal tidak ada kontradiktif. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ketika meninggal, ya baru Sayyidina Ali. Dalam riwayat disebutkan Imam Hasan Al-Basri banyak sekali mengambil ilmu kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika lahir masih bayi, mereka membawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab dengan tujuan untuk diberikan nama. Maka ketika Sayyidina Umar melihat wajah daripada Hasan Al-Basri yang masih anak-anak, dia wajahnya tampan, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Samauhu Hasanan fa innahu hasanul wajhi." Berikan nama kepadanya dengan nama Hasan, karena wajahnya indah, wajahnya ganteng, wajahnya tampan. Jadi yang memberikan nama beliau Hasan itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian Sayyidina Umar meninggal. 2 tahun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, masuklah ke masa khilafahnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, para ulama menyebutkan nanti beliau usia 14 tahun pindah beliau ke Basrah mengikuti rombongan Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, pindah ke Basrah. Sayyidina Hasan Al-Basri juga ikut pindah ke Basrah. Sampai di Basrah itulah beliau dinisbatkan dengan nama Hasan Al-Basri, karena beliau tinggal di kota yang namanya Basrah. Di usia 14 tahun beliau pindah. Dan Imam Hasan Al-Basri ini dipuji oleh ulama dengan pujian yang sangat luar biasa, karena beliau termasuk ulama besar di zaman tabi'in. Ibnu Khalqan mengatakan dalam kitab Wafayatul A'yan, kana min sadati tabi'in wa kubaraihim. Beliau ini adalah pemimpin para tabi'in dan juga tokoh terkemuka di kalangan para tabi'in. Wa jama'a kulla fannin min ilmin wa zuhdin wa wara'in wa ibadatin. Dan beliau ini terkumpul sifat-sifat yang mulia. Di antaranya beliau memiliki sifat berilmu. Beliau belajar tafsir, belajar ilmu qiraah, belajar ilmu fikih kepada 2 orang guru besar beliau, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namun guru-guru beliau secara keseluruhan itu 130 sahabat. Jadi beliau belajar kepada 130 sahabat. Namun yang paling terkemuka itu beliau nyatakan 2 orang, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas dan juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, sehingga disebutkan wa hasala lahu minhu futuhun katsirah. Beliau memperoleh pembukaan ilmu yang banyak
ketika belajar kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Imam Zahabi juga memuji dengan menyatakan kana sayyida ahli zamanih ilman wa amala. Beliau itu pemimpin di zamannya dari sisi ilmu dan ibadah. Itu Imam Hasan Al-Basri. Dikatakan kepada beliau, saking zuhudnya beliau, di Basra itu banyak ulama. Ada Muhammad bin Sirin satu zaman dengan beliau. Muhammad bin Sirin ini ahli takwil, lahir tahun 23 Hijriah, meninggal sama tahun 110 dengan Imam Hasan Al-Basri. Cuma ketika ditanya siapa ulama yang paling alim, yang paling terkenal di kota Basra, maka mereka akan menjawab adalah Imam Hasan Al-Basri di zaman tersebut. Ditanya apa kelebihan Imam Hasan Al-Basri? Kelebihannya adalah seluruh manusia butuh kepada ilmunya dan dia tidak butuh kepada harta manusia. Itu namanya zuhud. Nah, beliau kata Profesor Dr. N. Mary Skimmel dalam bukunya Mystic Dimension of Islam, itu mengatakan termasuk tokoh tabi'in yang memperkenalkan tentang zuhud. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, Profesor Dr. N. Mary Skimmel juga mengatakan termasuk orang yang pertama kali memperkenalkan berpidato menggunakan balaghah dan sastra yang tinggi dalam bahasa Arab. Kana afsahan nas bil Arabiyah. Dikatakan beliau sangat fasih ketika berbicara. Sampai dikatakan kalau berbicara itu sampai fasihnya beliau punya ucapan itu ada yang pingsan. Kalau beliau ceritakan tentang alam akhirat, neraka dan seterusnya. Sehingga dikatakan beliau termasuk yang mempopulerkan tentang balaghah ketika berpidato. Sama seperti Imam Ali bin Abi Thalib juga dalam kitab Nahju Balaghah, Sayyidina Umar bin Khattab juga ketika berpidato itu menggunakan bahasa-bahasa sastra yang tinggi. Sehingga ulama mengumpulkan pidato Sayyidina Umar bin Khattab berjudul Al-Balaghatul Umariyah, nama kitabnya. Di situ menjelaskan isi pidato Sayyidina Umar bin Khattab yang tersusun rapi, sastranya, susunan katanya dan bahasanya. Nah, tiga ulama inilah yang sangat populer memiliki gaya berpidato dengan sastra yang tinggi, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib Sayyidul Bulagha, Sayyidina Umar bin Khattab, dan dari kelompok tabi'in adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, kita lihat bagaimana ulama mereka menyatakan tentang sosok Al-Imam Hasan Al-Basri. Ada seorang ulama bernama Mu'tamar bin Sulaiman mengatakan bahwa ayahnya berkata Hasan Al-Basri syekhu ahli Basrah, guru besar ahli Basrah. Kemudian ada ulama bernama Qatadah. Dia mengatakan makana ahadun akmala mura'ah minal Hasan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesempurnaan budi pekerti seperti Hasan Al-Basri. Punya akhlak yang sangat baik. Kemudian berkata juga Al-Imam Abi Bardata mengatakan ma ra'aitu ahadan ashbaha bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu. Saya tidak pernah melihat seseorang yang sangat mirip dengan sahabat-sahabat Nabi seperti Hasan Al-Basri. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Qatadah mengatakan kanal Hasan min a'lamin nasi bil halal wal haram. Hasan Al-Basri adalah seorang tokoh ulama yang paling paham tentang hukum halal dan haram. Jadi beliau al-faqih, ahli fikih. Beliau juga al-wa'iz, seorang yang sering memberikan nasihat. Dan beliau sudah mengucapkan tentang ilmu tasawuf. Al-Imam Zahabi menukilkan Al-Imam Hasan Al-Basri juga adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan nama tasawuf. Jadi kita kenal dengan ilmu tasawuf. Al-Imam Hasan Al-Basri sudah menyatakan bahwa inilah namanya ilmunya ilmu tasawuf. Itu disebutkan dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Kemudian qala Ibnu Aun mengatakan, Ibnu Aun ini salah satu muridnya Hasan Al-Basri. Ia mengatakan kanal Hasanu yarwi bima'na. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau meriwayatkan dengan makna. Jadi substansinya apa hadis tersebut beliau jelaskan. Jadi makna-makna yang tersirat, makna-makna yang tersembunyi dalam hadis Nabi itu beliau bisa membongkarnya satu persatu. Itu kelebihan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin. Al-Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan, "Dzakal ladzi yushbihu kalamuhu kalamal anbiya." Dzakal ladzi yushbihu kalamuhu kalamal anbiya. Ucapannya Imam Hasan Al-Basri ini, Al-Imam Hasan Al-Basri, ucapannya itu mirip dengan ucapan para nabi. Itu pujian dari Al-Imam Muhammad Al-Bagir tentang sosok Al-Imam Hasan Al-Basri. Syekh Fariduddin Al-Attar, Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tazkiratul Awliya, beliau memberikan pujian kepada Al-Imam Hasan Al-Basri ketika membahas biografi beliau. Dikatakan mukawwiyun nubuwah. Beliau orang yang sangat kuat memegang ajaran-ajaran kenabian. Namanya mukawwiyun nubuwah. Kemudian beliau juga adalah murabbiun futuwah, seorang murabbi, pendidik sejati yang mengajarkan tentang kebaikan dan kemuliaan. Kemudian beliau adalah manba'ul amal wal ilm, sumbernya ilmu dan amal. Manba'ul amal wal ilm, sumbernya amal dan ilmu. Majma'ul wara' wal hilm, dan sumbernya sifat wara' dan sifat sabar. Ma'diniyul ilmi iktisabi wasadri, dan beliau adalah sumber daripada ilmu iktisabi dan ilmu sadri. Syekhul Muqaddam, seorang guru terkemuka, Al-Imamul Hasan Al-Basri. Az-Zahabi melanjutkan dalam kitab Tazkiratul Huffaz mengatakan, Al-Imam Syekhul Islam ra'su tabaqat fit tabi'in. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah seorang imam, guru besar dalam agama Islam dan pemimpin di masa tabi'in. Jadi beliau termasuk pemimpin para tabi'in di zamannya. Ada ulama coba membuat rumusan, kalau yang di Madinah Sayyid Ibni Musayyib, kalau di Basra Hasan Al-Basri, kalau di Makkah itu Atha bin Abi Rabah. Ada yang membuat seperti itu rumusannya. Namun hampir semua para sufi khususnya, mereka lebih cenderung kepada Al-Imam Hasan Al-Basri jika menyatakan pemimpin para tabi'in. Atau yang kedua, Uwais Al-Qarani yang ada di Yaman. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Inna rajulan yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Kemudian dikatakan juga, subhanallah, ini disebutkan beliau punya guru, tadi saya sebutkan ada 130 sahabat guru beliau. Dan beliau sifati guru-guru beliau, beliau katakan, dan ini dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang sosok guru-guru beliau. Beliau katakan, adraktu aqwaman, saya belajar kepada sekelompok kaum, atau saya berjumpa dengan sekelompok kaum, yang dimaksud adalah para sahabat. Adraktu aqwaman kanatid dunya ahwan indahum minat turabul ladzi yamshuna alaih. Bagi mereka dunia itu lebih hina dibanding tanah yang mereka injak di atasnya. Itu beliau sifati guru-gurunya beliau. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man azzama dirhama, siapa yang mengagungkan mata uang 1 dirham, itu sakata min ainillah, dia jatuh dari pandangannya Allah. Itu artinya dia membesarkan sesuatu yang Allah hinakan. Nah, disebutkan juga kalau memuliakan orang karena hartanya, kita muliakan orang karena hartanya, bukan karena solehnya, bukan karena baiknya, karena hartanya, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang tersebut sudah jatuh dari pandangan Allah. Tapi kalau kita muliakan seseorang karena solehnya, kebaikannya, sebagaimana hadis Nabi, man tawada'a li ghaniyin solihin, siapa yang tawadu kepada orang kaya yang soleh, Nabi sebutkan orang kaya yang soleh, li ginaihi,
Tapi dia tawadunya bukan karena solehnya, tapi karena kayanya, maka sepertiga agamanya hilang, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bukan standar kemuliaan. Tapi kalau ada orang kaya, dia soleh, dia baik, wah ini Masya Allah. Ni'mal malu soleh lirojulu soleh, kata Nabi, sebaik-baiknya harta adalah harta yang baik dimiliki oleh orang baik, kata Nabi SAW. Nah, disebutkan beliau punya guru 130 sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian murid-murid beliau disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar beliau, bahwa murid beliau ada namanya Ibnu Aun, ada namanya Thabit Al-Bunani, ada juga namanya Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar termasuk murid beliau. Kemudian Ar-Rabi' ibn Sabih dan Mubarak bin Fudalah. Ini diantara murid-murid beliau. Yang lainnya masih banyak disebutkan oleh Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Kemudian dikisahkan ada kisah-kisah yang berkaitan dengan Imam Hasan Al-Basri. Pernah Imam Ali bin Abi Thalib ketika pindah ke Kufah, karena Imam Ali ini memindahkan ibu kota di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu ibu kotanya di kota Madinah. Di masa Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pindahkan dari Madinah, pindah ke Irak, tepatnya di Kufah, pindah di Kufah. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau pergi ke Basrah. Sampai ke Basrah, di dalam satu masjid dipenuhi oleh manusia dengan jumlah yang banyak. Imam Ali lihat, ternyata yang mengajar seorang pemuda, syabab. Imam Ali lihat, ini masih muda. Kemudian Imam Ali menghampiri pemuda tersebut. Ini semua lihat, Masya Allah, Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata dilihat Hasan Al-Basri. Imam Ali tegur, maksudnya masih muda kau ngajar, kasih nasihat ke orang, ceramah. Imam Ali katakan, ya syabab, engkau masih muda mau ceramah, mau ngajar kepada manusia lainnya. Ini mereka yang lebih tua. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Imam, ya Amirul Mukminin, saya kebetulan tahu beberapa hadis Nabi. Maka saya hanya ingin menyampaikan kepada diri saya dan kepada jamaah. Hanya sebatas itu saja. Kemudian Imam Ali memperhatikan susunan kata daripada Imam Hasan Al-Basri, penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Hadir Imam Ali, lihat, bisa bayangkan Imam Ali hadir menyaksikan Imam Hasan Al-Basri mengajar. Dan Imam Hasan Al-Basri usianya masih muda. Ini diceritakan dalam kitab Tazkiratul Auliya. Selesai mengajar, Imam Hasan Al-Basri selesai mengajar, Imam Ali mengatakan bahwa hadza syabab yalik ayyatakallam. Oh, kalau pemuda seperti ini layak kalau dia mengajar. Berarti sudah dapat izin dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengambil kesempatan, tidak merasa cukup dengan ilmunya, menghampiri Imam Ali bin Abi Thalib, mengatakan, wahai Imam Ali, as'aluka billah an tu'allimani wudu. Wahai Imam Ali, aku minta kepadamu, tolong ajarkan kepadaku tentang cara berwudu yang benar. Padahal sudah mengajar hadis, tapi tidak gengsi untuk minta mengajar ilmu yang dianggap sangat sederhana, wudu. Tolong ajarkan kepada saya wudu yang benar seperti apa. Fatalaba ma, Imam Ali kalau meminta, datangkan air. Fa'allamahu, kemudian Imam Ali mengajarkan ini cara wudu yang benar. Mulai saat itu Imam Hasan Al-Basri selalu belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan berkat didikan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau dari sisi bahasanya sangat luar biasa sastranya. Sehingga ada kitab menjelaskan tentang bagaimana bahasa beliau ketika menyampaikan tentang ilmu tasawuf, tazkiyatun nufus, dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Itu judulnya Mawa'iz Al-Imam Hasan Al-Basri, kumpulan nasihat-nasihat Imam Hasan Al-Basri. Kisah berikutnya disampaikan, ada orang lewat di tempat ibadahnya beliau.
Di kitab yang sama, Tazkiratul Aulia. Ketika orang itu lewat di rumahnya beliau, bagian atas itu, pancoran itu ada air yang mengalir, padahal tidak hujan. Basah. Yang orang berdiri di pinggir rumahnya Imam Hasan al-Basri. Dia lihat basah. Datang ke rumah tersebut, ngasih salam. Kemudian dia katakan, di atas ada yang bocor. Saya lewat di jalan basah. Sedangkan cuaca tidak hujan. Keluarga yang ada di situ mengatakan di bagian atas itu biasanya tempat ibadah Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri mendengar dialog tersebut. Ini pemuda mengatakan, saya mau pergi sholat. Saya ingin tanya itu air apa itu? Apa najis apa suci yang di atas itu? Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, igsilhu. Cuci itu baju kamu. Kenapa? Fa innahu dam'u aina 'asi la tajuz salat bihi. Karena kamu terkena air mata tukang maksiat. Jadi beliau di atas sedang menangis. Sedang menangis dalam ibadah. Beliau katakan baju itu cuci. Kenapa? Karena bajumu terkena air mata tangisan orang yang senang bermaksiat kepada Allah dan itu tidak sah digunakan untuk sholat. Padahal ini kan bahasa bukan bahasa hakikat, bukan artinya beliau pendosa, tidak. Tapi begitulah keadaan para aulia yang mereka selalu merasa banyak dosa. Itu contoh yang luar biasa oleh Al-Imam Hasan al-Basri rahimahumullah. Kemudian dikisahkan juga di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau duduk bersama muridnya bernama Ar-Rabi' bin Sabih. Muridnya bernama Ar-Rabi' bin Sabih. Datang orang mengadukan masalah, wahai Imam Hasan al-Basri, kami punya wilayah hujan tidak turun, kekeringan. Tolong ajarkan kepada kami satu amalan agar hujan bisa turun. Imam Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirullah. Banyak membaca istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Pulanglah kelompok pertama. Datang tamu kedua, bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, meminta nasihat dan meminta amalan. Wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini sudah lama berdagang, berbisnis, tapi selalu rugi. Tolong ajarkan kepada saya satu amalan agar saya ini punya harta melimpah. Imam Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Balik nih rombongan kedua, pulang. Rombongan ketiga datang, bertanya, wahai Imam Hasan al-Basri, kami minta nasihat, minta amalan. Ini kami punya keluarga sudah lama nikah, tidak punya anak, tidak punya turunan. Tolong kasih tunjuk kepada kami satu amalan, ajarkan kepada kami satu amalan agar mereka punya turunan. Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Kelompok ketiga pulang, datang kelompok keempat, rombongan keempat, memberikan nasihat lagi, meminta nasihat dan amalan. Wahai Imam Hasan al-Basri, ini kami punya kebun selalu gagal panen, sawah kami selalu gagal panen. Tolong tunjukkan kepada kami satu amalan agar kami punya sawah, kami punya kebun itu dia selalu berlimpah, selalu berhasil dari panennya, dari hasil buahnya. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Ternyata Rabi' bin Sabih ini kan ada di samping duduk. Ini 4 masalah berbeda, tapi jawabannya hanya satu. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, wahai Imam Hasan al-Basri, itu 4 pertanyaan yang mereka datang sampaikan tadi kan berbeda. Kenapa jawabannya kok hanya satu? Beristighfarlah kepada Allah. Kemudian Imam Hasan al-Basri dari kasus ini bisa diketahui bahwa beliau sangat memahami Al-Quran. Beliau katakan apa? Allah Ta'ala yang berfirman, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, katakanlah kepada kaummu, istighfarlah kepada Allah sang pencipta kalian. Jika kalian telah beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan. Itu pertanyaan pertama. Hujan tidak turun, ya dengan istighfar Allah turunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Pertanyaan kedua, minta agar hartanya berlimpah, usahanya sukses, untung. Maka lanjutan ayat tersebut, yumdid, ya, yursil alaikum sama midrara wa yumdidkum bi amwalin. Ketika istighfar itu Allah limpahkan harta kalian. Yang ketiga datang bertanya, meminta amalan agar punya turunan. Wa banina, Allah lanjutkan dengan istighfar Allah akan berikan keturunan. Dan yang keempat mereka meminta amalan agar kebun mereka subur, panen mereka berhasil, tidak gagal panen. Allah Ta'ala yang nyatakan kalau dengan kita istighfar maka Allah akan berikan mereka kebun yang berlimpah dan diberikan sungai-sungai yang mengalir. Jadi satu jawaban beliau ambil dari ayat Al-Quran di surat Nuh dari 4 pertanyaan yang berbeda. Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkiratu bi ahwalil mauta wa umuril akhirah ini mengisahkan ada seorang wanita datang menemui Imam Hasan Al-Basri meminta satu amalan. Jadi Imam Qurtubi kisahkan kisah ini. Amalan agar bisa melihat anaknya yang sudah meninggal dunia. Mungkin lewat mimpi. Jadi anaknya seorang wanita. Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong ajarkan kepada saya satu amalan agar saya bisa melihat putri saya yang sudah meninggal dunia. Maka Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu amalan kepada wanita tersebut. Wanita itu mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika mengamalkan, tidur di malam hari bermimpi. Ternyata melihat anaknya itu di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Diazab dalam neraka. Maka sang ibu ini sedih. Dalam mimpinya melihat anaknya diazab. Bangun dari tidurnya, besok harinya dia menemui Hasan Basri, menyampaikan tentang mimpi yang ia lihat. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya bermimpi tadi malam putri saya disiksa, diazab di dalam neraka. Maka Imam Hasan Al-Basri pun sedih mendengar berita tersebut. Beberapa hari kemudian Imam Hasan Al-Basri mengamalkan doa yang diajarkan tersebut. Beliau amalkan sendiri. Ketika beliau amalkan, beliau bermimpi bertemu dengan seorang anak perempuan sudah ada dalam surga menggunakan mahkota. Imam Hasan Al-Basri lihat, bertanya, kamu ini siapa? Maka anak perempuan itu mengatakan, saya ini adalah anak dari wanita yang pernah datang kepadamu, meminta amalan doa agar bisa bermimpi melihat aku. Imam Hasan Al-Basri bingung. Ibumu bermimpi engkau dalam neraka, kenapa sekarang engkau sudah berada di surga? Maka dijawab, beberapa hari yang lalu ada orang lewat di kuburan kami. Ketika dia lewat di kuburan kami ada 500 lebih. Penghuni kuburan yang ada di kuburan itu ada 500 lebih. Ini orang dia lewat di kuburan, kemudian dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia baca salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian diniatkan salawat itu untuk penghuni kubur. Maka ketika salawat itu disampaikan kepada penghuni kubur yang sedang mengazab beberapa orang di kuburan tersebut, terdengar suara menyatakan, biarkan mereka terbebas dari azab kubur karena berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dihadiahkan dari orang soleh tersebut kepada penghuni kubur. Jadi itu fadail salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah dalam beberapa nasihat beliau disebutkan, beliau mengatakan, man arafa rabbah ahabbah
Wa man 'arafa dunya zahida fiha. Orang yang sudah mengenal Allah pasti cinta kepada Allah. Dan orang yang sudah mengenal dunia pasti dia zuhud terhadap dunia. Nasihat berikutnya disebutkan di dalam kitab Syarah Ibni Battal, Syarah Sahih Bukhari, mengatakan hubbud dunya, mengatakan jihaduka nafsaka wa hawaka. Ada yang bertanya, wahai Imam Hasan al-Basri, jihad yang paling afdal itu jihad apa? Maka beliau menjawab, jihaduka nafsaka wa hawaka. Jihad melawan nafsumu dan hawamu. Itu kata beliau jihad yang paling utama. Kemudian disebutkan dalam kitab Tadribu Rawi yang disusun oleh Imam Suyuti, Al-Imam Hasan al-Basri menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Itu ucapannya Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Dan ucapan lainnya beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, laulal ulama lakana an-nas kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama maka manusia bagaikan hewan. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam nasihatnya dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah, Al-Adabu Syar'iyyah nama kitabnya. Di kitab tersebut juga ada riwayat ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal banyak para sufi, mulai banyak para sufi. Kalau ada teks menyatakan sufi ini salah, sufi ini sesat, itu yang dimaksudnya oknum yang merusak ajaran sufi. Ada, di semua itu ada, di Figi juga ada. Kalau kita baca kitab Tobaqat itu disebutkan ternyata banyak ahli fikih palsu. Ahli fikih palsu juga banyak. Ahli tafsir palsu juga banyak. Ahli hadis palsu juga banyak. Termasuk juga para sufi juga yang palsu juga banyak. Tapi bukan berarti mengeneral semuanya, tidak. Ini hanya oknum. Misalnya dalam masalah fikih, namanya memang disebut tapi kita tidak perlu sebut karena sudah meninggal. Dia saking disebut sebagai ahli fikih yang hadir pengajiannya ribuan. Dan setiap pengajiannya berfatwa. Bahkan fatwanya itu kadang-kadang terdengar aneh. Misalnya ada yang bertanya tentang masalah qasar salat. Ini kan kesepakatan semua para fuqaha, qasar salat itu hanya bisa yang 4 rakaat. 4 jadi 2. Salat Dhuhr, salat Asar, salat Isya. Ditanya kepada ahli fikih palsu ini, salat qasar selain daripada Dhuhr, Asar, Isya, ada yang lain? Dia bilang ada, Maghrib. Jadi menurut dia Maghrib itu bisa diqasar jadi satu rakaat. Itu terjadi. Nah di kalangan para sufi juga tidak semuanya begitu. Ada oknum, makanya Abu Nuaim beliau berusaha mengumpulkan sufi-sufi asli. Termasuk Hasan al-Basri sufi asli. Disebutkan tasawuf, disebutkan sufi. Sehingga banyak kitab kalau kita ingin pelajari tentang Imam Hasan al-Basri, ada beberapa kitab yang membahas tentang beliau. Seperti kitab daripada karya Ahmad Farid. Itu judulnya Hasan al-Basri Imam Muzahidin. Di situ membahas juga beliau punya tarekat tasawufnya seperti apa, dibahas. Ada juga tafsir Hasan al-Basri. Juga ada kitabnya Ibnu Zawzi al-Bughdadi, Abu Faraj Abdurrahman, judulnya Adabu al-Imam Hasan al-Basri. Di situ juga beliau masukkan dalam kitab Sifatus Safwa kumpulan para sufi. Abu Nuaim kumpulkan kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu adalah kumpulan para sufi-sufi yang asli. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah itu menyatakan, ada yang bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ini para sufi bagaimana yang mereka sekarang sedang zikir di masjid? Imam Ahmad menjawab dengan makna lam ajid ala wajhil ardi aqwaman khairan minhum. Saya belum menemukan sekelompok kaum yang lebih baik dari mereka di atas muka bumi ini. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika memuji tentang para sufi.
Itu termaktub dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah. Nah, dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah, nasihat terakhir dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa hakikatu husnil khuluq, inti daripada akhlak yang baik 3. Yang pertama, bazlu ma'ruf, selalu berusaha berbuat baik, menyebarkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaful adza, tidak mau mengganggu orang, baik dengan lidahnya, dengan perbuatannya, dan seterusnya. Itu. Dan yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, selalu bermuka manis, bermuka manis. Itu kan hadis Nabi, la tahqaranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah penuh senyuman, wajah yang manis. Namun ada hal yang menarik. Ada 2 tabi'in yang hidup di kota Basra yang sangat terkenal. Yang satu namanya Imam Muhammad bin Sirin dan Al-Imam Hasan Al-Basri, satu zaman. Ini karakternya berbeda. Muhammad bin Sirin terkenal orang yang suka bercanda, suka senyum. Al-Imam Hasan Al-Basri seumur hidup tidak pernah senyum. Mukanya selalu ya serius. Bukan karena ini kan beliau ajarkan nasihat tadi, inti akhlak yang baik mukanya manis. Tapi kalau kita baca kitab sejarah, itu para ulama sejarah mengatakan beliau itu hanya pernah sekali senyum. 1 kali di saat meninggal. Menjelang wafat beliau senyum. Kenapa beliau tidak pernah senyum? Bukan karena beliau tidak punya akhlak baik, tidak. Beliau ini punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, khaufnya terlalu tinggi dibanding roja. Seperti tadi air mata saya ini air mata pendosa. Jadi beliau merasa hidup di dunia ini dalam keadaan tidak aman. Maka berbeda dengan Muhammad bin Sirin yang banyak senyuman. Dicatat beliau hanya senyum 1 kali menjelang wafat. Menjelang wafat beliau tersenyum. Makanya mereka heran, kami belum pernah melihat Imam Hasan Al-Basri senyum kecuali di saat menjelang wafat. Kemudian dalam keadaan senyuman beliau mengatakan ayyudzan bin. Ada satu dosa. Meninggallah beliau. Para ulama yang ada di Basra penasaran, kenapa beliau baru senyum waktu meninggal? Mimpilah mereka ketemu Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ingin bertanya, selama engkau hidup engkau tidak pernah senyum, tapi menjelang wafat kami lihat engkau senyum. Apa yang terjadi? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya tersenyum karena ketika saya meninggal tadi, ruh saya sudah mau dicabut, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, cabut ruhnya pelan-pelan, jangan kuat. Karena dia hanya punya 1 dosa. Seumur hidup hanya punya 1 dosa. Maka saya bahagia, saya tersenyum. Kemudian saya tanya, ketika ruh sudah tercabut, saya tanya kepada malaikat pencabut nyawa. Dan ini pemaknaannya sampai sekarang saya belum paham. Hasan Basri bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, dosa saya yang 1 itu apa? Dikatakan, engkau meninggal dunia itulah dosa. Engkau meninggal dunia itulah satu dosa. Nah, ini perlu pembahasan. Saya sampai sekarang belum paham itu maksudnya apa. Tapi tertulis demikian. Namun pengarang kitab memberikan komentar yang sangat baik sekali. Imam Hasan Al-Basri ketika hidup tidak pernah senyum karena memikirkan nasibnya di akhirat. Gitu. Maka orang yang beruntung itu ketika dia meninggal dunia ruhnya senyum. Dibanding orang yang banyak tertawa berfoya-foya tapi nanti meninggal dunia su'ul khatimah, maka ruhnya menangis. Maka jadilah orang yang ketika hidup di dunia dia dalam keadaan bahagia, tapi juga ketika saat menjelang detik-detik wafatnya
juga dalam keadaan bahagia. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Hasan al-Basri dan para ulama lainnya, para aulia, para solihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka dan bersama Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana anit ta'alluqi biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.